jumpa lagi di channel Elisa Zahra Sunarko. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta loncengnya dibunyikan. Thank you. Jangan lupa klik juga materi-materi yang lain yang ada di channel ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lis di sini. Hari ini kita akan belajar mempraktekkan membuat jurnal penyesuaian. Untuk yang soal pertama adalah soal yang berkaitan dengan membuat penyesuaian mengenai aktiva perlengkapan. Untuk aktiva perlengkapan yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah jumlah perlengkapan yang terpakai selama masa akuntansinya. Untuk yang masa akuntansi kali ini adalah tahun 2016. Jadi kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk akun aktiva berupa perlengkapan yang sudah terpakai selama tahun 2016. Oke, di sini dicontohkan ada sebuah tabel kecil saja, tabel kecil sederhana mengenai neraca saldo daripada bengkel karoseri, di mana terdapat di situ bahwa akun perlengkapan di dalam neraca saldo itu tertulis senilai Rp325.000. Rp325.000 ini dalam neraca saldo. Kemudian pada akhir tahun periode terdapat data penyesuaian. Data penyesuaiannya adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Perlengkapan yang sudah terpakai. Di sini di data penyesuaian tertulis sebagai perlengkapan yang sudah terpakai sebanyak Rp217.000. Artinya di sini bahwa selama tahun 2016 jumlah perlengkapan yang terpakai adalah sebesar 217.000. Maka itu untuk membuat jurnal penyesuaiannya adalah mudah sekali. Maka seperti ini, AJP, ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2016. Maka kita buat jurnal sederhananya, yaitu berupa karena ini kalimatnya adalah yang sudah terpakai, maka angka inilah yang akan kita bukukan ke dalam jurnal penyesuaian. Yaitu kita membuat jurnal penyesuaiannya, debitnya adalah beban perlengkapan senilai yang sudah terpakai, yaitu Rp217.000. Posisi kreditnya strip. Kemudian untuk akun berikutnya adalah akun perlengkapan. Posisinya kredit Rp217.000. Artinya di sini beban perlengkapan itu posisinya bertambah. Berarti ada biaya untuk mengeluarkan perlengkapan selama tahun 2016 adalah Rp217.000. Kemudian akun di bawahnya yaitu perlengkapan berkurang. Perlengkapan berkurang posisinya di posisi kredit, dan kreditnya adalah sebesar angka yang sudah terpakai, yaitu Rp217.000. Seperti itu. Mengapa kita harus membukukan angka ini? Karena di sini tertulis yang sudah terpakai. Tapi jikalau tertulisnya adalah berbeda, sebentar, penghapus itu ada di mana? Penghapusnya ada di sini. Jika kalimatnya adalah bukan sudah terpakai, tapi yang tersisa, misalnya adalah 108.000, 108.000, dan ini tulisannya tersisa. Ketika tulisan tersisa 108.000, maka kita harus membuat prosesnya terlebih dahulu, yaitu proses perhitungannya.
kita membuat proses perhitungan jikalau di data penyesuaiannya itu adalah data perlengkapan tersisa. Maka kita harus membuat perhitungan adalah kita punya perlengkapan awal 325.000. Kemudian tersisa kita tulis di sini perlengkapan tersisa itu 108. Maka kita harus mengeliminasinya. Dieliminasi dan hasilnya adalah 217.000 rupiah. Maka angka inilah yang nanti kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Seperti itu untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Untuk soal nomor 2 yaitu mengenai jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan sewa dibayar di muka ataupun mengenai iklan dibayar di muka ataupun mengenai asuransi dibayar di muka. Semua yang serba dibayar di muka terlebih dahulu dalam proses kegiatan operasional usaha. Di sini dicontohkan untuk tahun 2016 misalnya usaha ini menyewa kios. Sewa kiosnya di sini dicontohkan saja adalah senilai 300.000 rupiah. Sewa kiosnya 300.000 rupiah. Ini hanya sebuah contoh kecil saja ya. Untuk secara nyata ini 300 juta seperti itu. 300.000 rupiah. Nah, dipermisalkan di situ 300.000 rupiah. Kemudian di bagian data penyesuaian itu menyebutkan bahwa sewa yang telah jatuh tempo. Sewa yang telah jatuh tempo selama tahun 2016 adalah 200.000 rupiah. Di sini ada kalimat kuncinya yaitu telah jatuh tempo. Ketika telah jatuh tempo, kemudian di sini adalah dibayar di muka, berarti kita akan mencatatkan angka sebesar 200.000 rupiahnya di jurnal penyesuaian. Maka membuat jurnal penyesuaiannya gampang sekali, yaitu kita tulis dulu AJP, ayat jurnal penyesuaian pertanggal 31 Desember 2016. Sewa dibayar di muka yang di neraca saldo itu posisinya debit, maka untuk di jurnal penyesuaian nanti akan pindah ke posisi kredit. Kemudian akun lawannya adalah beban. Bebannya beban apa? Sesuai dengan objeknya. Objeknya adalah sewa. Berarti biaya sewa yang sudah jatuh tempo. Beban sewa yang sudah jatuh tempo diposisikan di posisi debit, yaitu 200.000 rupiah. Kreditnya strip. Kemudian sewa dibayar di muka yang di neraca saldo itu posisinya debit, berpindah ke posisi kredit di ayat jurnal penyesuaiannya. Kita tulis ada menjorok sebelah kanan, yaitu sewa dibayar di muka posisi kredit 200.000 rupiah. Itu jika di data penyesuaiannya tertulis telah jatuh tempo. Telah jatuh tempo berarti itu sudah angka 200.000 rupiah ini sudah digunakan dalam operasional perusahaan. Seperti itu. Untuk berikutnya, jikalau misalnya kasusnya di dalam data penyesuaian ini, jika kasusnya di dalam data penyesuaian itu tertulis sewa yang belum jatuh tempo, bukan telah ya. Kalau telah nanti 200.000-nya langsung masuk ke jurnal penyesuaian. Jikalau di data penyesuaiannya tertulis sewa yang belum jatuh tempo, belum jatuh tempo adalah sebesar 200.000 rupiah, maka membuat jurnal penyesuaiannya kita harus menselisihkan terlebih dahulu. Total sewa dibayar di muka adalah 300.000, sementara yang belum jatuh tempo adalah 100.000 rupiah.
Artinya selama tahun 2016 beban sewanya bukan 200.000. Beban sewanya bukan 200.000, akan tetapi menjadi 100.000. Menjadi 100.000. Mengapa menjadi 100.000? Karena di sini tertulis sebagai aktiva, yaitu sewa dibayar di muka. Ketika tertulis dibayar di muka, maka ini diakui sebagai aktiva. Aktiva yang sudah terpakai selama 2016 itu berapa? Maka kita harus menselisihkan 300.000 dengan yang belum jatuh tempo, yaitu 200.000. Ketika diselisihkan, yaitu hasilnya adalah 100.000 rupiah. Itu jika tertulis sebagai aktiva, yaitu sewa dibayar di muka, akan tetapi data penyesuaiannya itu tertulis belum jatuh tempo. Maka kita perlu menselisihkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, ketika di sini tertulis sebagai aktiva, yaitu sewa dibayar di muka, ataupun iklan dibayar di muka, ataupun asuransi dibayar di muka, pokoknya yang serba dibayar di muka itu sebagai aktiva, maka di jurnal penyesuaiannya kita mencatatkan angka yang sudah jatuh tempo atau nilai yang sudah dikeluarkan sesungguhnya pada tahun tersebut untuk kegiatan operasional. Seperti itu kesimpulannya. Soal berikutnya masih berkaitan dengan sewa. Akan tetapi kalau yang tadi kita membahas mengenai sewa yang diakui sebagai aktiva dalam proses pencatatan ketika pertama kali membuat akun. Tapi untuk yang berikutnya ini adalah ketika kita membayar sewa akan tetapi diakui sebagai beban. Maka di dalam jurnal yang pertama kali kita buat itu bukan akun sewa dibayar di muka, akan tetapi akunnya diganti karena di sini adalah diakui sebagai beban, maka tertulis sebagai beban sewa. Dimisalkan beban sewanya adalah 300.000 rupiah. Kemudian di dalam data penyesuaiannya itu tertulis sewa yang belum jatuh tempo adalah 200.000 rupiah. Ketika ini tercatat sebagai beban, dan ternyata di data penyesuaian itu tertulis sewa yang belum jatuh tempo, untuk jembatan keledai saja ya, untuk mengingat saja, ini adalah B, sesama B. Yang beban artinya adalah yang belum jatuh tempo, yaitu sebesar 200.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa yang posisinya di debit, maka di dalam ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaiannya itu beban sewanya posisinya akan berpindah menuju ke posisi kredit. Jadi di posisi kredit itu tertulis sebagai beban sewa, dan di posisi debitnya adalah sewa, tertulis sebagai sewa dibayar di muka sebesar, karena di sini sebagai beban berarti kita mencatat yang belum adalah 200.000 rupiah, maka dicatat di sini adalah 200.000 rupiah. Untuk debitnya jangan lupa sewa dibayar di muka. Untuk kreditnya adalah akun yang muncul di neraca saldo, yaitu beban sewa yang tadinya posisi debit berpindah ke posisi kredit. Beban sewa angkanya adalah sebesar 200.000 rupiah karena kita membukukan angka yang belum jatuh tempo karena tertulis sebagai beban sewa. Berikutnya adalah masih kita bahas yang mengenai hal yang sama, yaitu dimisalkan ada beban sewa atau beban iklan atau beban asuransi. Tertulis di neraca saldo di sini contohkan beban sewa 300.000 rupiah.
kemudian di data penyesuaian, kalau yang soal yang tadi contohkan adalah yang belum jatuh tempo. Sekarang contohnya adalah yang tadi yang belum ya, sekarang yang sudah. Sewa yang sudah jatuh tempo adalah sebesar Rp200.000. Maka bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya itu menjadi, kita tidak boleh lagi mencantumkan angka Rp200.000 di jurnal penyesuaian. Mengapa? Karena di neraca saldonya tertulis sebagai beban. Ketika tertulis sebagai beban, maka kita tidak boleh menuliskan angka yang sudah jatuh tempo. Kita tidak boleh menuliskan angka yang sudah jatuh tempo karena tertulis sebagai beban. Ketika tertulis sebagai beban, berarti kita mencatatkan yang belum jatuh tempo. Ingat, jika dicatat sebagai beban, maka kita di jurnal penyesuaiannya kita mencatatkan angka yang belum jatuh tempo. Berapa yang belum jatuh tempo? Gampang saja, di sini beban sewanya totalnya Rp300.000. Yang sudah jatuh tempo Rp200.000. Berarti yang belum itu berapa? Yang belum berarti adalah selisihnya. Selisih total beban sewa dengan yang sudah jatuh tempo. Yang sudah jatuh tempo nilainya Rp200.000. Berarti berapakah yang belum jatuh tempo? Yang belum jatuh tempo adalah selisihnya, yaitu sebesar Rp100.000. Dan akun-akun yang di dalam posisi debit dan kredit masih sama. Mengapa masih sama? Karena di jurnal di neraca saldonya itu tertulis sebagai beban sewa. Maka beban sewa posisi kredit di ayat jurnal penyesuaian pindah ke kredit, dan rekening kontranya atau rekening lawannya adalah sewa dibayar di muka. Untuk berikutnya masih berkaitan dengan sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan semuanya serba dibayar di muka. Akan tetapi untuk yang kasus kali ini, di bagian data penyesuaiannya itu tertulis per tanggal berapa dibayar, berapa total dibayar, dan berapa lama itu sewa dioperasionalkan, seperti itu ya. Oke, dicontohkan di sini di neraca saldo tertulis sewa dibayar di muka 24 juta. Berarti sewa dibayar di muka itu tertulis sebagai aktiva, jangan lupa. Tertulis sebagai aktiva berarti tertulis dibayar di muka. Tapi kalau tertulis sebagai beban, maka tertulis sebagai beban sewa. Nah, di bagian data penyesuaian tertulis bahwa perusahaan bengkel karoseri ini membayar sewa kios pada tanggal 1 Agustus 2016. Bayarnya senilai 24 juta dan untuk masa sewa sepanjang masa 2 tahun. Bagaimanakah penyelesaiannya? Penyelesaiannya jikalau di sini tertulis sewanya dibayar kapan, untuk berapa lama, maka kita harus membuat yang namanya garis kalender. Garis kalendernya untuk berapa lama? Garis kalendernya selama masa berlaku, yaitu 2 tahun. Maka kita bikin 2 tahun, 2 gunung di sini. Nah, gunung awal pertama adalah tanggal transaksi, yaitu 1 Agustus 2016. Setahun kemudian berarti 1 Agustus 2017. Tahun berikutnya yaitu selama masa 2 tahunnya 1 Agustus 2018. Akan tetapi yang ditanyakan adalah ayat jurnal penyesuaian pada tahun yang bersangkutan. Tahun yang bersangkutan adalah tahun neraca saldo, yaitu 2016. Maka kita menghitungnya sampai dengan tahun 2016 terlebih dahulu. Jangan lupa ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir tahun yang bersangkutan, yaitu tahun 2016. Nah, di sini kita berawal dari tanggal 1 Agustus 2016. Maka kita menuju ke depan lagi untuk menuju tanggal 31 Desember 2016 pada tanggal ayat jurnal penyesuaian. Maka kita menghitung Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, selama masa ini adalah masa sampai dengan titik AJP 31 Desember 2016. Berarti ada posisi
posisi di muka, ini posisi di muka atau posisi A ya, sebutkan saja ini adalah posisi A. Ini posisi A, dan yang sebelah belakang adalah posisi B. Nah, berarti ada hitungan bulan posisi A, ada hitungan bulan posisi B. Jikalau tertulis sebagai dibayar di muka, maka di muka yang kita hitung. Yang di depan yang kita hitung yaitu posisi A. Posisi A adalah posisi di muka. Ini berapa lama? Kita hitung 1 Agustus. 1 Agustusnya tanggal 1 sampai dengan 31 Desember, sampai akhir Desember. Berarti berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Berarti perhitungannya adalah 5 bulan per berapa lama? 2 tahun. 2 tahun adalah 24 bulan. Total jenderal angkanya berapa? 24 juta. Maka kita hitung 5 per 24 dikalikan 24 juta. Untuk lebih mudahnya ini 24 juta dibagi 24. Berarti tinggal 1 juta. 1 juta dikalikan 5 adalah 5 juta rupiah. Angka 5 juta rupiah ini adalah angka penyesuaian. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu AJP-nya, AJP yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sewa dibayar di muka yang di neraca saldo posisinya debit, maka akan berpindah ke posisi kredit. Maka posisi debitnya apa? Ya rekening lawannya, rekening kontranya, yaitu sewa. Sewanya sewa apa? Sewa beban. Beban sewa. Kita tulis angka penyesuaiannya yaitu 5 juta rupiah. Kemudian rekening kontranya sewa dibayar di muka yang tadinya debit menjadi posisi kredit. Kita menulis ada penjuru ke kanan. Sewa dibayar di muka 5 juta rupiah. Oke, seperti itu. Berikutnya masih kita membahas mengenai sewa, akan tetapi untuk yang kali ini adalah bukan dibayar di muka, bukan dicatat sebagai aktiva, akan tetapi dicatat sebagai beban. Ketika pencatatan pertama kali akun itu dicatat sebagai beban, maka tertulis di jurnalnya dan di neraca saldonya adalah bukan sewa dibayar di muka, akan tetapi tertulis sebagai beban sewa. Jangan lupa ini tertulis sebagai diakui sebagai beban. Ketika diakui sebagai beban, bagaimanakah proses penyelesaiannya dan bagaimanakah proses untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya? Gampang sekali. Contohnya, beban sewa tertulis di neraca saldo 24 juta. Kemudian di data penyesuaiannya itu tertulis sama seperti tadi bahwa sewa dibayar di muka tanggal 1 Agustus tahun 2016 sebesar 24 juta untuk masa 2 tahun. Maka yang berbeda adalah proses penyelesaian dan proses AJP-nya, ya. Untuk proses penyelesaiannya, kalau sewa dibayar di muka seperti yang tadi, maka kita menuliskan perhitungan posisi di muka, posisi A yang 5 bulan. Akan tetapi sekarang adalah posisinya bukan sewa dibayar di muka lagi, posisinya adalah sebagai diakui sebagai beban, yaitu beban sewa. Maka kita menuliskan yang beban atau yang belum sebagai jembatan kalau D saja, ini huruf B ya. Berarti yang belum. Kalau yang A yang di muka, yang sudah. Tapi kalau yang B yang beban adalah yang belum jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo berarti yang belum dilalui masa akhir tahun daripada akhir tahun neraca saldo tersebut ya. Makanya di sini yang belum tadi kita sudah menghitung posisi A dan menghitung posisi yang B yang belum. Posisi yang B itu berapa bulan? Dari 31 Desember 2016 sampai dengan 1 Agustus 2018. Seperti itu. Ini adalah masa selama 19 bulan. Bukan lagi 5 bulan, tapi di sini dari posisi 31 Desember
sampai dengan 1 Agustus 2018 adalah selama 19 bulan. Maka di sini bukan 5 lagi, tapi 19. Dibaginya masih 24 bulan karena contohnya masih sama, yaitu 2 tahun. Ya, kalau contohnya 1 tahun berarti di sini adalah 12 bulan. Kalau di sini contohnya 2 tahun, maka untuk masanya 2 tahun maka 24 bulan. Pokoknya 2 tahun dikalikan 12 bulan. Misalnya di sini 3 tahun, berarti 3 tahun dikalikan 12 bulan. Berarti di sini adalah 36 bulan. Seperti itu. Untuk angkanya masih sama, yaitu total 24 juta. 24 juta dibagi 24 bulan berarti 1 juta dikalikan 19 bulan berarti ada 19 juta rupiah. Nah, angka penyesuaian adalah 19 juta rupiah. Maka bagaimanakah ayat jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2016? Maka beban sewa yang posisinya di debit di ayat jurnal penyesuaian jangan lagi ditulis di posisi debit. Ya, nanti kalau debit sama debit nanti perlahan nambah ya. Maka posisinya harus berpindah ke posisi kredit sebagai beban sewa. Di posisi kredit nanti kita tulis beban sewa. Nah, posisi debitnya apa? Rekening kontranya, yaitu sewa. Karena di sini objeknya sewa. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Posisi debit sebesar 19 juta rupiah. Kemudian posisi kreditnya kita kasih strip. Kemudian rekening kontranya apa? Rekening kontranya adalah yang begini, neraca saldo, yaitu beban sewa. Yang tadinya di posisi debit, di ayat jurnal penyesuaian berpindah ke posisi kredit dengan angka 19 juta rupiah. Soal berikutnya yaitu berkaitan dengan ayat jurnal penyesuaian untuk aktiva tetap. Aktiva tetap contohnya adalah peralatan, mesin, gedung, kendaraan. Itu adalah contoh-contoh aktiva tetap yang setiap tahunnya nilainya itu menyusut, mengecil. Maka diperlukan penyesuaian angka sebenarnya pada tahun yang berjalan, pada tahun yang bersangkutan, yang pada saat kita membuat ayat jurnal penyesuaian. Kita contohkan di sini. Misalnya perusahaan bengkel karoseri itu memiliki peralatan di tabel neraca saldonya itu 900.000 rupiah. Sementara di data penyesuaiannya pada akhir bulan setelah disesuaikan itu terdapat penyusutan peralatan dihitung sebesar 100.000 rupiah. Maka bagaimanakah ayat jurnal penyesuaiannya? Maka untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya per 31 Desember 2016 adalah kita membukukan angka peralatan yang sudah susut. Peralatan yang sudah susut adalah 100.000 rupiah. Maka kita langsung menuliskan angka 100.000 rupiah ini di AJP. Nah, akunnya apa? Akunnya adalah, namanya adalah untuk debit beban penyusutan. Objeknya adalah peralatan, maka kita tulis objeknya di sini. Peralatan debit sebesar 100.000 rupiah. Kreditnya kita strip. Kemudian rekening lawannya atau rekening kontranya itu adalah akumulasi. Penjumlahan akumulasi dari apa? Akumulasi dari penyusutan. Akumulasi penyusutan, objeknya apa? Objeknya adalah peralatan sebesar 100.000 rupiah. Oke, thank you. Untuk pembahasan materi selanjutnya kita ketemu di video pembahasan jurnal penyesuaian bagian 2. See you again.
and bye.